Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan mencoba membahas singkat tentang etos kerja dalam Islam. Kalau kita berbicara bagaimana Nabi Muhammad SAW yang memiliki semangat tinggi untuk bekerja, beliau adalah salah satu contoh seorang nabi, seorang pemimpin, seorang ayah atau seorang kepala keluarga yang sukses dalam tangku kepemimpinannya. Bahkan kalau kita berbicara tentang etos kerja dalam Islam, pernah dulu ada seorang sahabat yang kemudian sahabat ini tidak bekerja, hanya duduk saja di masjid, kemudian berdoa menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rizki. Tapi kemudian kabar ini pun sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW bertanya, "Wahai sahabat, kenapa kamu tidak bekerja? Apakah kamu punya anak dan istri?" Kemudian dia menjawab, "Ya, aku punya anak dan istri. Tetapi aku yakin kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang memberikanku rizki." Kemudian Rasulullah SAW menegurnya, "Wahai sahabat, sesungguhnya rizki tidak akan turun langsung dari langit menuju bumi, kecuali ada usaha atau ikhtiar darimu, wahai sahabat." Bahkan di kisah yang lain ada seorang penggembala unta, yang untanya ini tidak diikat, dibiarkan saja ya tanpa diikat, dan dia berpikir, aku yakin unta ini akan ada yang menjaga, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku tidak pernah khawatir unta ini akan ada yang mengambil ataupun akan kabur. Tapi kemudian sahabatnya pun ditegur, tidak bisa seperti itu, karena kita harus ada usaha dan ikhtiar yang kemudian sebagai jalan atau usaha itu, sehingga unta itu tidak kabur dan kemudian tidak diambil orang. Dari beberapa kisah yang saya sampaikan barusan, nampaknya ada beberapa hikmah yang perlu kita pelajari. Ada istilah yang berkaitan tentang kerja itu adalah bekerjalah dengan orientasi akhiratmu, seolah-olah, atau bekerjalah dengan yang sifatnya urusan akhirat, itu seolah-olah engkau akan mati esok. Tetapi kalau misalkan berbicara bekerja dengan orientasinya dunia, maka seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Maka dari ungkapan ini, ketika misalkan kita bekerja atau beramal sifatnya akhirat, maka pastikan seolah-olah kita akan mati esok. Maka kalau misalkan ada orang yang berpikir mati atau meninggal, wafatnya seorang itu sudah ditentukan besok, maka tidak ada orang yang berpikir kemudian hari ini dia akan melaksanakan maksiat. Pasti dalam pikirannya, aku akan ibadah, aku akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik dan semaksimal mungkin. Tapi kalau misalkan urusannya itu adalah urusan dunia, maka seolah-olah akan hidup selamanya. Dunia bisa dikejar, dunia boleh dikejar, tapi seadanya saja. Jangan sampai dunia kemudian orientasi utama kita hidup di dunia ini. Padahal sebenarnya akhiratlah yang kemudian harus dijadikan orientasi utama. Nah, kemudian kalau berbicara Al-Quran, ada beberapa ayat Al-Quran yang biasa Allah menyandingkan kalimat kerja, atau biasa dalam bahasa Arab itu dikenal dengan kalimat amal. Biasanya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kalimat amal dalam Al-Qur'an itu sebelumnya diawali dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat illalladzina amanu wa amilus sholihat. Sebelum beramal, maka iman tuh yang paling penting. Sehingga bagi kita muslim, bagi kita mukmin, nampaknya kalau bekerja tidak didasari dengan keimanan, maka rugi. Sangat-sangat rugi. Seorang mahasiswa yang kemudian menuntut ilmu tidak didasari dengan kalimat iman, ya, tidak didasari dengan tujuannya ibadah,
maka dipastikan langkah demi langkah dari kosan atau rumah menuju ke kampusnya, maka tidak akan pernah dijadikan sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda bagi orang yang kemudian bekerja, dia kuliah, dia awali pemberangkat atau berangkat dari rumah kosan menuju ke kampusnya, maka detik demi detiknya, langkah demi langkahnya Allah jadikan itu sebagai amal ibadah. Makanya Islam banyak yang kemudian mengajarkan berbagai aktivitas, maka awali dengan kalimat iman, yaitu basmalah. Bahkan lebih dalam lagi, Islam mengatur dengan doa-doa tertentu. Mau masuk WC saja diatur, ada doanya. Mau kemanapun ada doanya. Mau berkaca, mau mandi, mau apapun, Allah atur dan kemudian ada doanya. Tujuannya apa? Supaya dengan aktivitas yang sifatnya dunia itu mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal ibadah yang berbuah pahala. Berbeda dengan orang kafir. Orang yang kemudian tidak memiliki iman, maka amal yang sifatnya dunia, sebaik apapun amal, maka tidak dikategorikan sebagai amal ibadah karena tidak dasari dengan keimanan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi Allah tidak akan pernah menimbang amal seseorang yang tidak dasari dengan keimanan, walaupun sifatnya dunia, walaupun sifatnya kebaikan, tapi Allah akan balas di dunia dengan kebaikan juga. Jadi jangan pernah kita berpikir Allah tidak adil kepada orang-orang kafir. Bahkan kita lihat hari ini orang-orang kafir yang kemudian diberikan harta melimpah, diberikan ekonomi yang luar biasa. Jadi itu adalah salah satu bentuk keadaan Allah ketika ada orang kafir yang kemudian baik, Allah kemudian berikan di dunia. Tapi jangan pernah berpikir Allah akan berikan di akhirat. Sehingga bagi kita muslim, bagi kita yang beriman, pastikan iman terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan amal. Karena amal sebaik apapun tidak dasari dengan keimanan, maka tidak akan berbuah pahala. Tanamkan dalam diri kita keimanan, tanamkan dalam diri kita iman yang kokoh, sehingga akan mengantarkan kita pada amal-amal yang akan Allah jadikan sebagai amal ibadah. Etos kerja yang kemudian diharapkan bagi kita muslim, jangan sampai malas-malasan. Jadikan landasan kita bekerja itu adalah supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tempat kerja kita nanti kemudian malah menjauhkan dengan Allah, maka pastikan tinggalkan pekerjaan itu. Karena orientasi kita adalah bukan sekedar dunia tapi akhirat. Boleh agama lain, agama tertentu yang orientasinya bukan akhirat atau hanya sebatas dunia, ya urusan mereka, keyakinan mereka. Tapi bagi kita muslim, setiap amal ibadah kita, makan kita, maka jadikan itu sebagai amal ibadah. Basmalahlah itulah yang akan mengantarkan kita, setiap amal itu akan menjadi amal ibadah bagi kita sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang konsep etos kerja dalam Islam. Islam sangat menganjurkan berbagai amal, berbagai kegiatan yang sifatnya amal soleh yang senantiasa didasari dengan keimanan. Karena kalau misalkan setiap amal yang tidak didasari dengan keimanan, maka rugi bagi orang-orang yang kemudian melakukan amal tersebut. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.